mahasiswa serta tim dari SID. Ya. Terima kasih sudah diundang pada kesempatan ini. Dan ini karena closing begitu ya, tentu akan banyak cerita dari teman-teman yang nanti akan diwakili oleh beberapa narasumber ya, cerita tentang proses, cerita tentang teamwork, tentang konflik barangkali ya, bagaimana problem solving juga. Nah, itu semua tentu akan memberikan bekal untuk adik-adik, untuk teman-teman mahasiswa, dan terutama adalah terkait dengan sustainability. Kenapa? Karena sustainability ini adalah isu global yang kita harus ikut serta, terlibat di dalamnya, berkontribusi. Bukan untuk kita yang sudah senior ya, tapi justru untuk Anda dan untuk nanti adik-adik Anda semua. Bagaimana kita bisa menyediakan ruang ya, dunia yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik. Nah, di sini Unika Atmajaya khususnya Prodi Ilmu Komunikasi ya sudah bekerja sama cukup lama dengan SID, dimulai dari yang kecil sampai sekarang begitu banyak ya. Mudah-mudahan nanti dari apa yang kita sudah lakukan bersama, barangkali akan ada semacam research gitu ya, apakah setelah lulus dari menjadi youth volunteer dan expert volunteer setelah sekian tahun begitu, apakah memberikan semacam trigger, kalau ini awareness barangkali dengan sedikit action, apakah itu juga kemudian berpengaruh pada perjalanan karir mereka atau kalau tidak karir di tempat kerja barangkali aktivitas ya, aktivitas sosial mereka. Nah, tentu dampak jangka panjang ini juga kita harapkan dari teman-teman mahasiswa tidak berhenti di aktivitas di SID dan setelah selesai satu semester begitu ya. Selanjutnya apa? Itu yang kita juga harapkan supaya konteks sustainability yang diusung ini juga memberikan dampak secara positif baik bagi individu maupun bagi masyarakat di sekitar kita. Nah, hal ini sangat sesuai dengan value Unika Atmajaya yaitu KUPP, ya, Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli. Kepedulian inilah tentu dengan empati yang terus kita tumbuhkan. Ya. Empati itu bisa ditumbuhkan dan bisa hidup ya di dalam diri kita. Dengan cara apa? Kita mengasah melalui berbagai kegiatan, salah satunya melalui SID ini. Nah, saya sebagai Kaprodi atas nama Prodi dan juga fakultas mengucapkan banyak terima kasih kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa kami dan juga dosen-dosen kami bahkan lintas prodi. Mudah-mudahan kerjasama ini berlanjut di masa yang akan datang dan lebih berkembang begitu ya. Tadi saya lihat sekarang SID ini sudah ke ranah global, banyak sekali aktivitas internasional. Barangkali mahasiswa kita, dosen-dosen muda kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi secara internasional. Saya kira itu dari saya. Terima kasih dan selamat menikmati sharing session. Saya kembalikan kepada Mbak Yasmin. Baik, terima kasih untuk Ibu Profesor Dr. Doreen Kartikawangi atas sambutannya. Selanjutnya akan ada pemutaran video kompilasi dari video teaser 16 video konten edukasi yang sudah berhasil diselesaikan oleh Yivi dan Ifti.
Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk para Yuvi dan Yuvi. Untuk keberhasilan selanjutnya, kita akan masuk pada diskusi panel yang bertemakan Equality for All, Nurturing Sustainable Future, yang akan dibawakan oleh moderator kita, yaitu Kak Erni Yulianti. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan tentang moderator kita kali ini. Kak Erni Yulianti, atau yang biasa dipanggil Erni, beliau merupakan researcher youth team di Sociopreneur ID. Dan untuk selanjutnya, panel diskusi akan saya serahkan kepada Kak Erni. Silahkan, Kak. Ya, terima kasih Yesi sudah diperkenalkan. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Saya Erni Yulianti dan pada malam hari ini Erni berkesempatan untuk menjadi moderator yang akan memandu jalannya diskusi panel yang bertajuk Equality for All, Nurturing Sustainable Future. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya yang sudah berkenan hadir dan juga semangat untuk mengikuti diskusi panel pada malam hari ini. Oleh karena itu, boleh dong tepuk tangan untuk kita semuanya karena kalian luar biasa. Oke, nah berbicara tentang diskusi nih, mungkin sebagian dari kita sudah lama ya, belum bertukar pikiran kembali setelah program Expert and Youth Volunteering itu berakhir. Gitu. Jadi, saya harap diskusi kita pada malam hari ini bisa makin ramai dan juga interaktif, hitung-hitung buat ajang temu kangen gitu ya. Dan tentunya namanya diskusi panel tidak lengkap rasanya tanpa para panelis. Jadi sebelum kita mulai, tentunya Erni akan memperkenalkan para panelis yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita sambut. Yang pertama ada Dr. of Philosophy, Lisa Esti Puji Hartanti, dan beliau ini merupakan salah satu maksud saya expert volunteer dalam program Youth and Expert Volunteering. Selamat malam, Ibu Lisa. Apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, selamat malam Mbak Erni. Ya, sehat ya Bu ya? Ya, sehat. Masih youth kok, nggak apa-apa. Oh. masih kelihatan muda gitu ya. Jadi masih kelihatan kayak anak muda sama yang ada di sini. Gitu. Kira-kira sudah siap Bu untuk bisa diskusi bareng dengan teman-teman youth dan juga expert yang hadir? Iya, sharing ya. Iya, betul banget. Sudah siap ya Bu? Ya, siap. Dan selanjutnya, Erni undang juga bersama kita di sini ada Dr. Kurnianing Isololipu, Esos MKOM, dan beliau juga merupakan expert volunteer di dalam program EV dan YV. Selamat malam, Ibu Kurniani. Selamat malam, Mbak Erni. Ya, dipanggilnya siapa ini Bu kalau boleh? Nian. Nia. Yes. Ya, Ibu Nia gitu ya. Ya. Nian, N-I-A-N. Oh, Ibu Niang gitu ya. Iya, oke. Kira-kira sudah siap Bu untuk diskusi dan juga sharing bareng teman-teman di sini nanti? Siap, insya Allah. Siap, sip. Oke, nah selain expert, kita juga ada rekan-rekan youth yang sudah hadir bersama kita di sini. Yang pertama ada Kak Arta Ezrani Situmorang. Kak Arta ini merupakan social media campaigner dari tim 13. Erni sapa dulu. Halo Kak Arta. Apakah sudah hadir? Halo Kak, udah Kak? Iya. Gimana Kak kabarnya malam hari ini? Baik Kak, Kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih udah nanya ya. Alhamdulillah baik juga. Kira-kira sudah siap untuk diskusi bareng di room ini? Udah Kak. Oke, sip ya. Dan terakhir ada Kak Angelina Kundiai, beliau merupakan project leader dari tim 4. Selamat malam Kak Angelina. Selamat malam Kak. Kalau boleh tahu dipanggilnya siapa nih? Ance Kak. Ance gitu ya, Kak Ance keren namanya. Gimana Kak kabarnya? Puji Tuhan baik Kak. Oke, sip deh. Kalau boleh tahu Kak Ance ini lagi di Jakarta atau di luar Jakarta nih? Di luar Jakarta Kak. Di mana tuh? Di Papua Nabire, Papua Tengah Nabire. Jauh juga ya. Wah, keren banget. Ini berarti beda waktu ya, otomatis lebih malam di sana dan Kak Ance masih kelihatan semangat banget. Jadi yang lain jangan sampai kalah semangatnya gitu. Oke. Nah, namun sebelum sesi diskusinya kita mulai, Erni akan bacakan sedikit peraturan dalam sesi diskusi kita kali ini. Yang pertama, selama sesi berlangsung, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang hadir diharapkan dapat menghidupkan kameranya dan menggunakan virtual background yang udah di-sharing, dan juga mematikan mikrofon.
Selanjutnya, rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya juga diharapkan untuk menjaga ketertiban selama sesi diskusi panel yang berlangsung. Dan terakhir, seluruh peserta diharapkan nanti dapat aktif menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan pada sesi Q&A, begitu ya. Namun sebelum kita benar-benar masuk ke sesi diskusinya, boleh dong kasih tepuk tangannya biar kita makin semangat dan gak ngantuk. Boleh dong? Oke, sip. Nah, selanjutnya kita akan langsung mulai aja sesi diskusinya, di mana kita mulai diskusinya dengan pertanyaan, bagaimana sih menurut para panelis memaknai ekoliterasi, berefleksi dari proses kerelawanan yang sudah dilalui ya oleh para youth ataupun expert selama kurang lebih 3 bulan, secara general itu seperti apa? Jadi berefleksi dari pengalaman, begitu ya. Mungkin kita bisa mulai dari teman kita yang paling jauh, domisilinya. Boleh Kak Ance? Mangga. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya sendiri, ekoliterasi dalam kehidupan kita dan kegiatan yang telah kami lakukan itu, refleksi kepada diri saya sendiri itu adalah mungkin lebih peduli terhadap adik-adik di bawah saya, mungkin generasi yang berikutnya yang akan datang, juga sepantaran umur saya, tentang bagaimana peduli akan lingkungan. Yang mana kelompok saya itu mengkampanyekan tentang salah satu gerakan yang sedang diusungkan oleh PBB, yaitu Zero Waste, atau tidak menyisahkan makanan. Maka dari itu, saya rasa kegiatan ini membuat rasa seperti yang tadi Ibu Dorin mengatakan bahwa rasa empati itu tumbuh. Memang benar, dari kegiatan ini juga rasa empati saya juga mulai diasah, juga mungkin mulai rasa untuk bekerja sama, peduli dengan teman-teman yang lain juga mulai terbangun lewat kegiatan ini juga sih Kak. Gitu sih. Oh iya, terima kasih jawabannya Kak Ance. Jadi lebih ke peduli dengan generasi sekarang dan generasi nanti selanjutnya ya. Jadi kita nggak hanya mikirin yang kita-kita aja nih yang lagi hidup sekarang, tapi juga nanti afternya teman-teman atau adik-adik kita generasi selanjutnya yang hidup di masa yang akan datang gitu ya Kak. Oke. Nah, selanjutnya boleh nih dari ke expert, selanjutnya bisa ke expert dulu. Mungkin boleh dari Bu Lisa, seperti apa Bu pemaknaannya? Gitu, mangga. Baik, kalau saya bilang saya bukan expert. Expertnya itu adalah mahasiswanya. Oh. Jadi saya kebagian kelompok dengan Olivia dan teman-teman sama Adinda. Ya benar ya, kalau nggak salah ya. Nah, mereka expert, mereka sudah menyodorkan naskah pada waktu itu ke saya dengan idenya yang cemerlang itu ya, keren gitu. 1 stop plastik, 1 pemilahan sampah. Cuman saya tinggal menyempurnakan karena segmennya itu kan anak-anak. Sedangkan yang mereka bikin itu segmennya untuk umum. Jadi dibuat bahasanya sederhana sekali. Kemudian saya sarankan memang pakai kartun waktu itu, dan akhirnya kelompok Adinda kalau nggak salah pakai kartun. Kemudian Olivia gabungan gitu ya, dan teman-teman gabungan gitu ya. Jadi menyempurnakan di situ. Setelahnya kemudian kita syuting bareng gitu ya. Jadi saya bilang bahwa mahasiswa ini expertnya gitu ya. Di sini saya membantu peneguhan buat mereka. Nah, yang merefleksikan buat saya adalah ternyata gitu ya, ketika kita berbuat sesuatu misalnya dengan video ini gitu ya, kita tuh kayak diingatkan kembali ke diri kita sendiri. Jadi saya sendiri disadarkan, khususnya pemilahan sampah. Jadi karena menjadi expert di sini, maka di rumah saya memilah sampah. Sebelumnya anorganik sama organik jadi satu. Tapi karena membuat video pemilahan sampah yang ada 3 jenis itu, kuning, merah, dan hijau, yang di mana-mana sudah ada tapi ternyata tidak dipakai sebagaimana mestinya, ya miris sih sebenarnya. Tapi paling enggak, saya memulai dari diri saya sendiri. Gitu ya. Jadi ada 3 sampah, ada 3 kotak sampah di tempat saya yang tidak ada warnanya, tapi paling enggak ini untuk organik, ini anorganik, ini untuk plastik. Paling enggak itu dulu. Jadi saya memulai untuk itu, dan kemudian untuk yang stop plastik memang sudah saya mulai, tetapi meneguhkan kembali bahwa ya
kemana-mana membawa tas belanja sendiri, kemudian pakai tumbler, kemudian kalau misalnya belanja dengan plastik, plastiknya jangan dibuang, disimpan, siapa tahu nanti berguna. Meskipun dulu saya sempat merasa bahwa saya ini kayaknya jangan-jangan tukang nyimpan sampah gitu ya, tapi ternyata ya itu untuk menyelamatkan bumi dengan menyimpan plastik kemudian digunakan kembali gitu. Jadi itu refleksi bagi saya yang akhirnya berdampak sekali untuk hidup saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lisa. Poin yang menarik banget. Jadi tadi itu ada proses ya, Bu. Jadi sadar dulu, langsung take action habis itu. Gitu ya. Oke, poin yang menarik banget dari Bu Lisa. Selanjutnya mungkin dari ke Yud dulu. Dari Kak Arta, mangga Kak. Oke, kalau dari aku, abis belajar ekoliterasi ini, aku tuh jadi paham gitu loh tentang isu-isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Ternyata tuh masih banyak loh yang uh, masih banyak masalah di sekitar kita, kayak banyak sampah. Terus karena kelompok aku itu tentang pengelolaan air, itu masih banyak banget yang buang-buang air gitu. Misalnya mereka nyalain selang tapi nggak dimatiin, jadi kan sayang ya, masih banyak yang membutuhkan. Terus dengan kayak gitu, kita juga belajar untuk mengambil tindakan yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu, kita juga diajari nih cara ngebangun kesadaran masyarakat melalui kampanye di sosial media. Berhubung aku juga bagiannya di sosial media, jadi aku yang langsung terjun nih mengkampanyekan ke masyarakat. Kadang juga kita bisa melakukan itu dengan offline, cuman berhubung waktu itu sambil kuliah, jadi lebih kebanyakan di sosial media. Nah, selanjutnya kita juga berpartisipasi dalam proyek-proyek yang dibuat oleh kelompok kita sendiri. Misalnya kayak take konten untuk di sosial media atau yang lain-lain. Nah, dengan ini membantu diri kita masing-masing nih untuk memahami cara bagaimana untuk kita menghadapi kondisi lingkungan yang bermasalah seperti itu dan peran kita dalam menjalankan solusinya. Nah, dari proses kerelawanan ini, kita tuh belajar merasakan langsung konsekuensi dari tindakan yang kita lakuin juga itu ternyata berdampak ke diri kita juga. Nah, kita juga belajar cara mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tuh nggak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar lingkungan dan peduli lagi nih terhadap masa depan bumi gitu, Kak. Ya, terima kasih Arta sudah dipaparkan sangat jelas ya tadi. Jadi ada beberapa pembelajaran yang kemudian Arta dapatkan gitu ya. Yang pertama seperti identifikasi masalah dan peka gitu terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi tahu masalah di lingkungan kita, spesifiknya adalah lingkungan sekitar kita yang kita amati sehari-hari, kita jadi tahu masalahnya kayak gimana gitu ya. Dan selain itu kelompoknya Arta juga merencanakan tindakan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi berpartisipasi langsung gitu ya untuk menyelesaikan masalah dan kita bisa lihat impact-nya secara langsung juga dari tindakan yang dikerjakan oleh kelompok Arta gitu. Jadi pengalaman langsung yang kemudian nanti ke depan bisa diimplementasikan, di-sharing ke teman-teman juga gitu ya Arta. Nah, terakhir untuk yang belum dipanggil ada Ibu Nian nih. Mangga Bu, masih dengan pertanyaan yang sama. Oke ya, terima kasih Mbak Erni atas pertanyaan dan selamat malam untuk semua. Jadi kalau bisa flashback ke belakang sedikit gitu ya dengan melihat benang merah dengan yang apa yang dilakukan oleh kami dalam proyek Sosiopreneur ini. Jadi waktu COVID memang saya belajar untuk lebih berinteraksi dengan alam, entah dengan cara apapun gitu ya. Berinteraksi bahwa alam itu ternyata memiliki kaitan dengan kita sebagai manusia gitu ya, dan terutama banyak sekali manfaat positif yang diberikan oleh alam, terutama berkaitan dengan kesehatan mental kita. Mungkin ini agak jauh tapi memang ternyata ada koneksinya gitu ya.
Dan kemudian akhirnya saya tergerak untuk terus mempraktekkan, melatih, dan menjaganya terus sampai kemudian diajak untuk menjadi expert volunteer untuk program Sociopreneur. Ketika saya tahu, saya lihat, wah ini bagus sekali karena ini adalah salah satu alat untuk penyebaran bagi pemahaman mengenai lingkungan gitu, lingkungan dan juga manusia dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Dan karena itu saya sambut dan kemudian saya bekerja sama dengan kelompok 11 dan 12 dan kemudian akhirnya dengan melalui diskusi bermacam-macam ide gitu akhirnya mengerucut dan kemudian ada 2 tema yang bisa kita sampaikan terutama untuk anak-anak. Ini kan tujuannya itu adalah fokusnya untuk anak-anak. Jadi bagaimana challenging-nya itu adalah bagaimana membahasakan bahasa yang dimengerti oleh anak-anak, tapi mereka bisa terlatih untuk memulai kegiatan yang kita contohkan di dalam video, dan itu menjadi satu tantangan. Dan namun kelompok 11 dan 12 berusaha untuk bisa membuat itu semua dan memang bisa menjadi berhasil dengan baik. Saya juga udah lihat videonya dan saya juga senang dengan hasilnya gitu ya. Jadi artinya dengan cara seperti ini pemahaman tentang interaksi antara manusia, alam, dan semua yang terhubung dengannya, baik itu juga tumbuhan ataupun binatang, hewan, itu bisa mulai disebarkan, kemudian diajarkan sejak dini kepada para pemirsa untuk video ini, yang terutama khususnya adalah anak-anak. Seperti itu, Mbak Erni. Ya, terima kasih Bu Nian. Jadi itu juga dari proses ya Bu ya, dari pas COVID gitu, kemudian pada akhirnya bisa sampai di-share ke teman-teman youth juga ke masyarakat umum gitu ya melalui videonya. Jadi merupakan proses secara garis besar gitu ya. Selanjutnya pertanyaan yang masih terkait dengan pertanyaan yang pertama, kira-kira menurut para panelis yang sudah ada di sini, bagaimana kemudian ekoliterasi itu sendiri bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana kemudian ketika kita memahami apa itu ekoliterasi, dan kemudian bagaimana sih itu bisa membantu kita mengambil kebijakan yang keputusan atau kebijakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Bu Lisa terlebih dahulu. Ya, baik. Nah, kalau dari katanya gitu ya, dari falsafah katanya, eko itu kan dari ekologi. Ekologi itu seputar rumah tangga, seputar sekitar kita. Kemudian literasi itu kan melek gitu ya, melek huruf gitu ya. Berarti melek terkait sekitar kita. Jadi, kalau kita sebagai individu yang peduli pada orang lain, maka kita pasti sudah menerapkan namanya ekoliterasi. Jadi, itu adalah level bahwa kita sudah terliterasi atau belum sih? Kita udah melek belum sih sama sekitar kita terkait lingkungan kita? Nah, itu penting banget. Karena apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan itu berdampak untuk orang lain dan ke depannya. Jadi berpikir bukan untuk sekarang, tapi untuk ke depan. Gitu ya. Jadi misalnya nih, tadi pemilahan sampah gitu ya. Nah, itu hal kecil dilakukan di rumah, pemilahan sampah. Kemudian memang di Indonesia belum ada pembuangan sampah yang terpisah. Jadi pengolahannya masih digabung. Tapi paling enggak kita sudah mencoba untuk memilah sampah. Gitu ya. Kebetulan di tempat saya itu diambilnya memang terpisah. Yang sampah basah sendiri, sampah non basah sendiri, kemudian plastik sendiri. Entah di sana diolahnya seperti apa, tapi paling enggak dengan memilah sampah, kemudian kita bisa mengurangi tumpukan sampah di pembuangan sampah akhir. Kemudian sampah yang berguna ini tadi lalu diolah menjadi barang yang lebih berguna. Nah, kemudian sampah yang berkurang ini tadi itu bisa mengurangi kadar yang masuk ke tanah. Karena kalau sampah semakin banyak masuk ke tanah, kemudian tanah itu akan mengeluarkan gas beracun, kemudian gas ini itu kemudian bisa sampai ke lapisan ozon, dan itu bisa mengurangi lapisan ozon kita. Lalu dampaknya apa? Climate change. Jadi suhu panas dunia yang semakin ekstrim. Jadi diramalkan 2014 ini Indonesia akan panas ekstrim gitu ya. Jadi siap-siap aja. Yaitu salah satunya karena terkait dengan perilaku manusia yang kurang peduli pada lingkungan. Salah satunya dimulai dari hal kecil. Hal kecilnya apa? Dari rumah kita sendiri.
Maka menurut saya penting sekali kesadaran kita untuk ekoliterasi, yaitu kita sebagai individu peduli pada orang lain, peduli pada kehidupan mendatang. Gitu Mbak Erni. Ya, terima kasih Bu Lisa. Jadi poinnya start dari diri sendiri dulu ya. Ya. Karena pada hakikatnya semuanya itu saling terkait satu sama lain. Jadi kayak chain. Jadi kalau kita nggak mulai dari diri sendiri, gimana gitu? Karena pada hakikatnya kita merupakan bagian dari part of this world gitu ya. Jadi kalau kita kotor gitu ya, kita nggak memilah sampah, nanti ya dunia kena impact-nya gitu. Dan kita semua kena dampaknya juga gitu. Selanjutnya boleh ke Kak Ance dulu. Enggak. Oke Kak, Kak boleh diulang pertanyaannya? Maaf. Iya, boleh banget. Jadi pertanyaannya, kira-kira menurut Kak Ance nih, bagaimana ekoliterasi itu ketika kita memahami tentang ekoliterasi, bagaimana itu bisa membantu kita mengambil keputusan yang jauh lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ekoliterasi itu memberikan dampak yang sangat besar ya, terutama buat saya yang baru mengetahui ekoliterasi itu mungkin beberapa tahun belakangan ini. Jadi setelah belajar ekoliterasi itu hal-hal yang biasa mungkin tidak biasa dilakukan seperti menyisahkan makanan itu dianggap kayak itu akan berpengaruh besar buat lingkungan dan buat ini satu alam semesta ini gitu. Jadi dari ekoliterasi ini juga kayak mengerahkan untuk sebaiknya jangan menyisahkan makanan. Kalau mau menyisahkan makanan, sebaiknya diubah lagi menjadi kompos supaya itu saling tidak terputus hanya menjadi sampah, tapi dia bisa menjadi sebuah bahan atau alat yang berguna untuk kesuburan tanah. Yang mana tanah itu juga akan menghasilkan sesuatu yang bisa menghidupi kita atau memberikan dampak positif ke kita, entah itu melalui pikiran kita atau untuk tubuh kita sendiri sih. Seperti itu, Kak. Ya, thank you Kak Acep poin-poinnya. Jadi pada intinya kalau kita tahu ekoliterasi itu berarti kita tahu ya apa yang benar atau baik untuk dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Dan itu mengarahkan kita untuk menjadi lebih bijaksana mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke. Selanjutnya Bu Nian, monggo Bu untuk masih dengan pertanyaan yang sama juga. Oke ya. Kalau bagi saya refleks artinya bagaimana yang saya lakukan dalam sehari-hari, dampaknya sangat besar bagi saya. Saya jadi dari yang sejak saya belajar gitu ya, saya menjadi lebih bijaksana dalam melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan lingkungan gitu ya. Sesederhana adalah misalkan saya ini ada tumbuhan yang saya ternyata harus ganti gitu ya. Saya cukup dengan berat hati, aduh ini boleh nggak ya diganti dengan tanaman yang lain. Jadi yang saya lakukan apa? Saya bicara dengan tanaman itu, saya minta izin, saya berterima kasih karena dia sudah tumbuh di halaman saya, dan kemudian memang saatnya untuk saya ganti dengan tanaman yang lain. Mungkin kelihatannya itu kayak mungkin orang yang ini kenapa kok ngajak ngomong dengan tanaman gitu ya, dengan pohon gitu. Karena pada dasarnya mereka makhluk hidup. Mereka tahu bahasa, mereka tahu energi, mereka tahu getaran sehingga kita berbicara pun mereka tahu. Jadi sesederhana itu. Juga dengan binatang saya yang dulunya mungkin bahkan tikus saja itu dengan mudah saya bunuh gitu ya, tapi sekarang enggak. Biarin aja, saya cuman bisa katakan bahwa kita punya sama-sama kita punya lingkungan, kita sama-sama menjaga, kamu tidak mengganggu saya juga tidak mengganggu kamu. Jadi hal-hal seperti itu yang kecil dan ternyata itu yang bisa tetap mempertahankan ekosistem kita yang sudah mulai terganggu ya karena kemodernan, karena ketidakpengetahuan tentang ekoliterasi itulah yang membuat bumi yang seperti dikatakan tadi Bu Lisa, itu Indonesia akan menjadi panas ya, itu disebabkan karena itu. Jadi saya berharapnya dengan ada seperti ini itu justru menambah kesadaran dari yang kecil, kemudian menjadi lebih banyak dan semua akhirnya menjadi sadar. Seperti itu Mbak Erni. Iya, terima kasih Bu Nian poinnya. Jadi ini juga saya baru tahu dari Bu Nian juga ya.
hal kecil berbicara gitu ya dengan tanaman, karena memang benar banget pada hakikatnya tanaman, hewan itu juga punya energi yang sama gitu ya, sama manusia gitu. Jadi itu juga bisa membantu kita untuk kemudian mengambil langkah yang bijak gitu sebelum mengambil satu tindakan tertentu gitu. Selanjutnya boleh banget mangga Kak Arta masih dengan pertanyaan yang sama ya. Oke. Kalau menurut aku setuju banget sama jawabannya Bu Lisa. Kita tuh harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai sama masalah yang ada di sekitar kita. Seperti masih banyak sampah, terus sampah ini kan juga bisa menyebabkan banjir ya. Jadi itu sangat berdampak banget sama kehidupan kita masing-masing. Nah, kalau kita udah melek nih sama diri kita sendiri, dengan begitu kan bisa menjadi contoh bagi generasi selanjutnya tentang betapa pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Lalu, dengan kita udah melek, kita bisa menjadi contoh, kita juga bisa membantu menyebarkan kesadaran dan nilai-nilai itu kepada generasi selanjutnya seperti anak-anak atau remaja. Dan yang terakhir itu membantu juga nih buat membangun masa depan yang lebih hijau dan lebih makmur kayaknya deh. Karena dari sekarang kita sudah bisa memilah-milah sampah, terus melihat sampah kecil kita langsung buang. Dengan begitu teman sendiri kan juga bisa ngeliat kayak, oh dia habis makan sampahnya langsung dibuang, masa gue habis makan nggak dibuang gitu sampahnya. Jadi kan kita juga bisa menjadi contoh buat orang lain gitu, Kak. Ya, oke. Terima kasih Kak Arta jawabannya. Jadi mirip-mirip ya sama jawaban Bu Lisa ya tadi poinnya. Penting banget untuk memulai semuanya itu dari diri sendiri gitu. Nah, selanjutnya tadi udah dari pertanyaan yang pertama nih, selanjutnya kita bisa jump in ke pertanyaan yang kedua, yaitu terkait mengapa sih ekoliterasi itu menjadi aspek yang penting untuk setiap individu. Jadi mungkin bisa diambil dari pengalaman pribadi juga. Begitu. Mungkin bisa dari Kak Ance dulu. Mangga. Menurut saya, mengapa ekoliterasi itu sangat penting karena seperti yang tadi juga sudah di-mention berulang-ulang kali, itu berhubungan dengan kehidupan kita secara langsung. Dan kayaknya satu hal yang paling ngena sekali dari ekoliterasi ini tentang gimana ya, tentang jangan membuang-buang sesuatu yang sudah ada pada kita atau seperti makanan gitu. Soalnya itu langsung berhubungan dengan kita, makanan yang kita konsumsi. Juga jika kita membuang makanan itu di luar sana ada banyak orang yang belum makan. Terus jika kita membuang makanan itu di tempat sampah atau di pembuangan akhir atau hanya asal membuang, karena saya sendiri juga sehari-hari berhadapan dengan orang yang biasa membuang sampah langsung di tempat pembuangan umum bahkan atau di pasar, seperti di pasar gitu. Contohnya seperti di daerah saya juga. Jadi pengolahan sampahnya juga kurang baik. Nah, itu jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, dan dari ekoliterasi ini buat saya juga melihat bagaimana kepedulian masyarakat itu sangat kurang sekali. Dan satu hal yang ingin saya kampanyekan juga untuk jangan membuang sisa makanan atau hasil yang kita jual di pasar itu kebanyakan karena hasil-hasil dari pasar yang mereka mau dagangkan itu justru karena tidak laku malah dibuang di tempat sampah. Nah, itu jadi sampah, itu bisa menghasilkan gas. Gas itu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh salah satu ibu dosen. Nah, itu akan berubah jadi gas metana yang akan bergabung di lapisan ozon sana. Nah, itu semua kembali lagi dan saling berputar gitu di antara sekitar kita. Jadi menurut saya ekoliterasi itu sangat penting, dan setiap konten-konten yang akan dibuat oleh teman-teman semua anak Atmajaya yang sudah telah membuat itu, saya akan membagikan buat saudara-saudara saya atau orang-orang di sekitar saya di Papua sini gitu. Ya, terima kasih Kak Anca. Jadi bisa kita bilang apa yang kita lakukan itu sebenarnya untuk kita sendiri ya. Jadi dari kita untuk kita sebetulnya kayak gitu. Ya, selanjutnya dari Ibu Lisa. Enggak, Bu?
Iya, sebenarnya ini pertanyaan tadi udah ya, terkait dengan mengapa ekoliterasi ini penting. Mungkin saya tambahkan pertanyaan yang terakhir ya Mbak ya, terkait dengan contoh konkretnya. Jadi, tadi ekoliterasi adalah penting gitu ya. Contoh konkretnya adalah selain terkait dengan sampah dan waste food gitu ya, juga sampah fashion. Itu penting banget. Karena sampah fashion itu bahan nilonnya ini, itu kan dari bahan kimia, itu yang paling susah terurai untuk dihancurkan. Maka ada gerakan untuk recycle. Kalau boleh saya sebut satu merek gitu ya, Uniqlo sudah bikin recycle dengan programnya gitu ya. Tapi ini tidak begitu booming di Indonesia. Jadi kalau ada baju yang sudah mulai bolong gitu ya, udah mulai rusak, itu jangan dibuang, tapi kemudian direhab ulang, dijahit, kemudian bisa dipakai lagi. Kemudian ada gerakan juga dari teman saya sebuah LSM, dia bikin gerakan, kalau kamu punya baju atau tas atau apapun itu yang masih bagus, kamu bisa menyumbangkan itu, kemudian si LSM ini akan menjual dengan harga yang cukup murah, kemudian uang ini untuk para kebetulan dia bergerak di bidang gender, jadi wanita-wanita penyintas seksual, kekerasan seksual, kemudian akhirnya uang itu untuk gerakan ini, gitu ya. Jadi berputar. Nah, kemudian ada juga teman saya, kebetulan bukan di Indonesia gitu ya, di Eropa, dia bikin gerakan tuker baju. Jadi kadangan kita ini kan bosen dengan baju kita. Kemudian dia bikin ada satu platform gitu, jadi kita tukeran sama orang lain yang gitu kita cocok bajunya, ukurannya sama, kemudian kita tukeran. Jadi akhirnya jadi hak milik, tapi akhirnya baju itu kan nggak terbuang. Daripada nggak dipakai, mendingan tukeran aja. Itu juga baik gitu ya. Jadi banyak sekali gerak-gerakan dan saya yakin teman-teman muda di sini punya ide kreatif untuk menyelamatkan lingkungan. Dan contoh konkret yang saya ingin ajak teman-teman adalah terkait dengan limbah fashion. Itu, Mbak Erni. Ya, menarik banget tuh, soalnya kita sering belanja online ya, mungkin karena sekarang makin banyak barang-barang yang murah gitu. Apalagi perempuan-perempuan itu seneng banget koleksi bajunya bisa selemari gitu, tapi jarang dipakai gitu. Jangan-jangan kayak gitu ya. Jadi penting banget untuk kita aware dengan baju yang kita miliki, jangan langsung dibuang gitu aja. Mungkin banyak banget di luar sana yang sebenarnya butuh banget baju yang sebenarnya menurut kan, ini udah jelek, ini udah kekecilan. Tapi sebenarnya banyak cara untuk kita kemudian memperpanjang nilai dari manfaat itu sendiri gitu ya, manfaat dari benda itu sendiri gitu. Dan contohnya udah disampaikan sama Bu Lisa juga gitu ya, jadi itu jadi opsi buat teman-teman yang bisa kita lakuin di rumah gitu. Nah selanjutnya dari Kak Atta nih Kak, Mangga. Oke, kalau dari aku sendiri, mungkin dari tadi kan kita udah sering omongin betapa pentingnya ekoliterasi nih buat lingkungan kita. Nah, alasan yang pertama itu kita tuh harus memahami dulu nih masalah apa sih yang ada di lingkungan kita. Seperti kayak misalnya polusi diakibatkan dari apa, terus abis itu banjir tuh kenapa sih selain curah hujan yang tinggi, oh karena sampah kenapa banyak, karena ulah manusia, kayak gitu-gitu, kita memahami dulu, baru yang kedua, kita menjadi lebih sadar, karena kita udah memahami, kita jadi sadar, dan harus ada tindakan untuk membenarkan itu semua. Nah, mungkin contohnya itu contoh konkretnya bisa kayak salah satu toko offline kecantikan, Sociola. Mungkin yang cewek-cewek tau lah Sociola. Nah, di Sociola itu mereka punya tempat sampah. Jadi kita yang cewek-cewek nih yang suka skincarean, itu kita bisa nukerin botol kosong kita, mau kaca atau plastik atau berupa apapun itu, kita bisa tukerin ke tong sampah mereka ini. Nanti setelah kita menukarkan botol plastik ini atau botol skincare ini, kita bisa dapat reward berupa poin. Nah, poinnya ini kita bisa belanjain lagi di Sociola tersebut. Ada poin tambahan Kak Arko? Udah Kak, cukup. Oh, udah ya. Oke. Jadi sebetulnya untuk mengimplementasikan ekoliterasi itu perlu pihak-pihak lain juga ya, tidak hanya kita sendiri aja. Itu adalah startnya.
Tapi sebetulnya dalam implementasinya secara luas, sebenarnya itu perlu dukungan banyak pihak gitu ya. Jadi kita konsumen perlu juga menyadarkan produsen untuk bisa mendukung gerakan ekoliterasi itu sendiri gitu ya. Jadi nggak hanya kita aja, tapi memang penting untuk kita menyuarakan keluar sana, para produsen, kemudian stakeholder yang lain juga gitu. Kemudian Ibu Nian, mangga Bu. Ya, terima kasih Mbak Erni. Ekoliterasi tentu saja penting ya, apalagi semakin ke sini kita tahu bumi dengan kondisinya seperti apa gitu ya. Terus kemudian juga kita dengan kehidupan yang penuh dikelilingi oleh teknologi, sehingga juga secara sadar tidak sadar kita semakin dijauhkan oleh lingkungan gitu. Jadi kesadaran atas ekoliterasi ini karena ekosistem itu merupakan sebuah sistem yang saling mengaitkan, menghubungkan semua makhluk hidup yang ada kan. Jadi kalau yang satunya menjadi punah atau yang satunya itu menjadi tidak baik, maka itu tentu akan mengganggu ekosistemnya. Jadi ya otomatis ekoliterasi untuk setiap umur pun, bahkan dari sejak kecil pun itu sudah penting untuk diajarkan. Kalau contoh konkretnya tadi Bu Lisa bilang tentang fashion, terus kemudian Arta juga bilang sosiola gitu ya. Mungkin kita juga sadar untuk bisa melihat penggunaan dari limbah-limbah rumah tangga. Saya selalu mencontohkan pada mahasiswa saya itu kalau kita pakai sabun, ya mungkin yang ada ya tadi seperti mengait dengan Mbak Erni bahwa kita harus perlu mensadarkan produsen bahwa mereka perlu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Tapi terus terang saja, bahan-bahan yang ramah lingkungan itu takes time to produce gitu ya, dan juga take more cost. Nah, itu yang kadang menjadi pertimbangan yang dinomor sekiankan kalau produsennya itu hanya berpikir tentang profit gitu ya. Nah, jadi kita memang perlu secara sadar memilih produk-produk yang memang itu bisa menjadi ramah lingkungan. Bisa saya katakan memang yang baik itu adalah yang organik gitu ya. Kayak seperti misalkan kalau kita menanam tanaman buah gitu ya, kita berusaha untuk memulai tidak menggunakan pupuk pestisida. Bisa kita gunakan pupuk dari limbah di rumah tangga, dari kulit telur, itu kita cuci, kita keringkan, lalu kita remas-remas, kita taruh di dekat akar, itu bisa. Kemudian dari air cucian beras. Kemudian bisa juga dari kulit buah atau sayur yang sudah busuk, lalu kita simpan di dalam tempat penyimpanan sehingga dalam waktu seminggu mereka bisa menjadi kompos yang baik. Jadi hal-hal seperti itu yang saya terus terang sudah saya berusaha terapkan dalam rumah tangga saya, karena mulai dari yang kecil dulu gitu ya, dan kemudian berikutnya itu saya juga memang selalu katakan atau saya sampaikan kepada mahasiswa saya kalau misalkan ada diskusi-diskusi yang terkait dengan hal-hal tersebut, Mbak Erni. Seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Nian poinnya. Jadi memang sangat sulit dihindari ya untuk produsen-produsen ini gitu, karena memang bisnis, namanya bisnis ya bisnis gitu, mereka punya pertimbangan sendiri gitu. Tapi dari diri kita masih punya opsi nih, mau milih itu atau enggak. Dan kita masih juga punya alternatif yang lain kalau kita mau belajar gitu. Dan mungkin kita bisa membuat handmade sendiri, kenapa enggak gitu ya Bu ya, gitu. Nah, selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir nih di sesi diskusi panel, yaitu apa saja contoh konkret atau inisiatif yang sudah dilakukan para panelis, di mana mungkin tadi beberapa panelis sudah menyampaikan ya, tapi mungkin bisa lebih ditekankan lagi, mungkin sekaligus para panelis juga pengen mengajak rekan-rekan yang sudah ada di sini, apa sih yang sebenarnya bisa kita, hal kecil mungkin ya, dari hal kecil yang bisa kita lakukan gitu, mungkin bisa lebih dilengkapi atau lebih dielaborasi lagi. Mungkin mulai dari Kak Arta, Kak? Enggak. Kalau dari aku, contoh konkret yang udah dilakukan itu, yang pertama, aku selama 3 bulan kemarin membuat campaign di Instagram tentang pengelolaan air, terus atau enggak kayak teman-teman aku tuh pengelolaan limbah sampah itu. Lalu kita juga bisa melakukan hal kecil seperti selesai makan,
kita membuang sampahnya itu pada tempat sampah yang udah ditentukan. Misalnya ada anorganik, organik. Nah, kita membuangnya itu disesuaikan saja sama sampahnya. Karena hal kecil seperti itu akan berdampak banget buat lingkungan atau buat di aliran sungai. Karena kalau kita nggak buang sampah sesuai sama jenis sampahnya, itu bisa berdampak banget seperti halnya itu banjir atau enggak menjadi kumuh wilayah tersebut. Terus contoh yang ketiga yang bisa dilakukan di rumah juga mungkin bisa menanam pohon, karena dengan menanam pohon kita bisa menyimpan air yang lebih banyak. Jadi pada suatu hari nanti kita nggak akan merasakan lagi yang namanya kekurangan air. Karena pada musim kemarau kemarin kan banyak nih beberapa daerah yang kesulitan mendapatkan air. Gitu aja sih, Kak. Ya, oke. Jadi kalau dari ke atas sebenarnya sudah dimulai ya Kak, dari diri sendiri. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Kak, kalau untuk pemilahan sampah dari ke atas sendiri itu sudah dimulai sejak kapan kalau secara diri pribadi? Kalau dari waktu itu SMA sempat Kak, cuman nggak terlalu bertahan lama banget. Paling sehari 2 hari karena keikutan teman, terus kan nggak lama waktu itu COVID ya Kak. Jadi nggak banyak keluar rumah gitu. Terus semenjak ada ekoliterasi ini sih Kak, jadi lebih melek lagi kayak, oh ternyata ini akibat yang kita lakuin nih ternyata berdampak loh ke kehidupan masyarakat juga gitu Kak. Ya. Jadi kayak berasa dapat reminder lagi ya. Iya, betul banget Kak. Iya, oke, bagus deh. Nah, selanjutnya dari Bunian, mangga Bu. Oke, kalau dari saya mungkin kita udah tadi belajar sampah, interaksi, mungkin saya agak juga membahas yang dibuat oleh kelompok 12 ya, contoh konkret gitu ya. Bagaimana mungkin kesadaran kita atas hubungan kita dengan alam gitu ya, bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Itu benar banget gitu ya, karena alam itu memiliki energi yang sangat positif dan kita bisa sebetulnya menemukan penyembuhan berbagai macam hal itu dari alam gitu. Bahkan kalau saya baca gitu ya, beberapa dokter di Eropa itu sudah mulai menuliskan resep obat itu bukan obat kimia gitu ya, tapi saran mereka apa? Lebih banyak habiskan waktumu di alam. Karena apa? Alam itu menyebarkan energi positif dan mereka justru dapat menyerap energi-energi negatif yang ada di diri kita. Energi negatif apa sih? Sesederhana, kita 24 jam itu selalu dikelilingi oleh teknologi yang tentu memberikan radiasi. Ya, nah radiasi itu kita nggak tahu adanya di tubuh kita seperti apa. Tapi ketika kita bisa meluangkan waktu at least 15 menit aja gitu ya, grounding, duduk-duduk di taman atau di alam, kaki nyeker, bahkan kalau misalkan kalau kita bisa tiduran berbaring, itu alam akan menyerap itu semua dan lama-lama itu kita akan merasakan rileks, tenang karena memang energi yang diberikan oleh alam itu sangat luar biasa positif. Bahkan kalau di Atmajaya itu kan penuh dengan pohon-pohon besar. Saya senang sekali tuh di Atmajaya karena pohonnya besar, tamannya indah gitu ya. Jadi saya suka katakan sama mahasiswa gitu ya. Apalagi kan suka ngomong mahasiswa, aduh gue kena mental nih, aduh gue kena ini gitu ya. Kan bahasanya kayak gitu nih. Nah, saya cuma katakan manfaatkan. Selama kamu kuliah di Atmajaya, manfaatkan alam yang ada. Mungkin setelah selesai kuliah, kamu sama teman-teman lepas kaki di taman, kayak seperti yang di video kelompok 11 itu kan kita buatnya di tamannya Atma gitu. Ada beberapa juga dibuat di beberapa video tadi saya lihat juga dibuat di tamannya Atma. Jadi terus kemudian kalau kita misalkan merasa nggak enak gitu ya, kita bisa peluk pohon karena pohon itu justru menyerap energi dan akar-akar yang ada di pohon-pohonnya Atma itu akar besar-besar. Tandanya itu pohonnya sehat gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang bagi saya wow mind blowing banget, ternyata kita sedikit-sedikit sakit
mungkin kita ngambil obat warung, tapi lama-kelamaan dengan berinteraksi dengan alam pun kita bisa menetralisir itu. Apalagi kalau kita yang pernah atau terkena cemas, panic attack, atau misalkan lagi overthinking atau apa, coba deh mulai sekarang kalau merasakan itu pergi ke taman, ke alam, atau di rumah mungkin bisa punya taman kecil gitu ya, yang ada tanaman-tanaman indah, dan lihat deh, luangkan waktu 5 menit aja sampai 10 menit, rasakan. Ada sesuatu yang berbeda pastinya. Seperti itu, Mbak Iya. Erni. Terima kasih banyak pencerahannya nih. Jadi nanti besok-besok kalau saya pusing langsung datang ke taman aja gitu ya. Oh ya, itu udah dapat solusinya gitu. Gak perlu yang mahal-mahal hangout sana sini ngabisin uang gitu. Datang aja ke taman, gratis lagi kan. Teman-teman Unika juga udah dapat free gitu dari kampus gitu. Nah, ya, bener banget Mbak Erni. Iya. Nah, selanjutnya dari Kak Ance nih. Mangga Kak. Oke, salah satu langkah konkret yang sudah saya lakukan juga sejak kayaknya dari tahun-tahun lalu, yaitu dengan sadar untuk berbelanja sih. Kayak mungkin semua belanja, entah itu mungkin makanan, karena saya mulai merantau ke Jakarta. Jadi kadang itu ada beberapa makanan itu yang kadang tuh membusuk di kulkas. Maka dari itu kayaknya kalau makanan ini jadi busuk itu kayak berpengaruh, kayak jadi busuk itu baunya tuh kayak tidak enak gitu buat orang-orang sekitar juga kan, kita tinggalnya kan bersama tuh di kos pas itu. Jadi lebih baiknya ya saya juga di situ, saya juga sadar kenapa saya menampung-nampung makanan di situ kan, bercampur tuh dengan makanan-makanannya teman-teman yang lain. Jadi buat bau. Dari situ ya udah saya mulai mengurangi berbelanja secukupnya yang saya mau konsumsi. Terus itu kalau dari segi makanan. Kalau segi dari pakaian itu juga saya mulai mengurangi untuk kayak ngelihat pakaian yang lucu atau benda yang lucu. Saya sudah mulai mengurangi itu dan mulai memakai pakaian yang memang sudah ada gitu. Ya. Dengan mengkreasikan berbagai gaya saja. Ya, keren banget. Ini ya, mengikuti modal yang sekarang gitu ya, tapi dengan barang-barang yang udah dipunya gitu ya. Keren banget triksnya. Mungkin teman-teman bisa nyoba trik ala Ance gitu. Dan mungkin selanjutnya bisa ke Bu Lisa. Mungkin bisa singkat aja karena tadi Bu Lisa juga sudah memaparkan cukup banyak ya untuk contoh-contohnya juga. Mangga Bu. Iya, saya sampai udah habis contohnya. Jadi karena ya itu yang sudah semua saya lakukan. Paling yang selalu rutin dilakukan adalah makan dihabiskan, kemudian melihat kembali pakaian-pakaian lama yang bisa di mix and match gitu ya, daripada membeli yang baru. Kemudian yang terakhir ini mungkin ya teman-teman yang aktif kegiatan di mahasiswa kan biasanya bikin kegiatan tuh. Dulu ketika saya di kemahasiswaan, jadi untuk maba berapa ribu orang itu makanannya itu bukan pakai plastik tapi kita kasih pakai kardus atau pakai kemasan kertas. Jadi paling enggak membuat sistem untuk lebih besar. Jadi sampahnya itu sampah yang bisa diurai. Jadi saya ajak teman-teman di sini yang berkegiatan, kalau misalnya beli makanan, cobalah mulai untuk menggunakan kemasan yang bisa diurai. Itu, Mbak Erni. Iya, mungkin ini peringatan ya, bukan peringatan sih, reminder untuk teman-teman Unika nih, kalau bikin kegiatan, pilih yang kardus atau bisa diurai ataupun bisa diolah kembali, begitu ya. Jadi ini salah satu reminder dari Bu Lisa, gitu. Nah, nggak kerasa nih, jam sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat, jadi ini adalah waktunya untuk sesi Q&A. Jadi teman-teman, di sini boleh join lewat pertanyaan ataupun pernyataan atau saran kritik boleh banget. Jadi bisa raise hand dan juga bisa ditulis di chat box gitu ya. Sambil nunggu, mungkin teman-teman perlu berpikir dan berefleksi terlebih dahulu terkait pertanyaannya begitu ya. Mungkin Erni bisa sambung dulu dari pertanyaan Erni sendiri gitu ya. Kira-kira dari para panelis sendiri ada tantangan tertentu nggak sih ketika kan tadi sudah ada contoh yang sudah dilakukan dari diri sendiri gitu ya, start dari diri sendiri. Kira-kira ada tantangan-tantangan tertentu nggak sih ketika melakukan itu? Jadi mungkin teman-teman lihatnya ini simple, ini kecil, tapi pada
prakteknya biasanya tuh susah gitu. Tentunya kayak gitu ya. Teori nggak semudah realita, pasti kayak gitu. Nah, jadi Ari pengen dengar kira-kira tantangan apa aja sih yang para panelis hadapi gitu ketika menerapkan yang contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan gitu. Nah, mungkin dari Bu Nian dulu. Mangga, Ibu. Oke, kalau tantangannya yang saya rasakan, biasanya kalau pagi hari memang saya berusaha untuk menghabiskan beberapa 30 menit pertama deh ke alam gitu ya, ke taman, ke apa. Tantangannya adalah ketika harus berangkat pagi. Dari rumah jam 5:30 nggak mungkin itu. Jadi apa yang kemudian saya lakukan, saya berusaha karena di Atma kan tamannya juga itu bagus dan besar dan itu ya udah saya sendiri ke taman di Atma lepas sepatu gitu ya sambil nyeker sambil kadang saya sarapan di taman gitu atau saya baca buku di taman. Jadi tantangannya sebetulnya itu adalah berkaitan dengan konsistensi karena kita sudah berkomitmen kan. Nah, konsistensinya itu, kita bisa nggak membuang sampah, kalau misalkan lagi jalan terus, nggak ada tempat sampah, kita masukin ke tas gitu. Atau misalkan kita pakai, mulai perawatan, skincare dan segala macam, itu yang adalah ramah dengan lingkungan. Kemudian kita, juga berusaha untuk bisa, terkoneksi terus dengan alam gitu. Nah, itu tantangannya, konsistensi, dalam meluangkan waktu untuk melakukan itu atau kesadaran ketika kita perlu melakukan itu. Itu tantangannya Mbak Erni. Iya, oke, terima kasih. Tapi udah dikasih solusi juga ya dari Bunian. Jadi jangan beranggapan ini susah dan tidak ada solusinya. Tapi dari Bunian udah kasih solusi juga. Jadi teman-teman boleh niru banget. Tapi mungkin nanti minggu depan siap-siap teman Unika rame gitu ya. Gitu. Atau kita sama-sama barengan boleh janjian. Oh, boleh. Ada kegiatan gitu ya, kegiatan baru pagi gitu. Iya, boleh. Siap, Ibu, siap. Kemudian mungkin kalau dari Kak Arta nih, tantangannya apa aja sih Kak yang dihadapi gitu ketika mengimplementasikan? Tantangannya paling ini sih Kak, kayak kurang konsisten apa yang udah dilakuin gitu. Banyak aja kayak goda-godaan kayak udahlah nanti aja. Biasanya tuh banyak banget, apalagi kalau dalam kondisi habis makan, terus ada rapat yang udah deadline gitu, atau ada tugas yang harus dikumpulin, jadi kayak buang nggak. Cuman kalau di kantin Atma itu sekarang ada stiker yang kayak kalau habis makan dibalikin lagi gitu ke warungnya. Kalau nggak habis makan, buang sampahnya. Pokoknya harus membersihkan meja sebelum meninggalkan. Cuman kadang ya masih ada hasutan-hasutan untuk malas membuang sampah sih, Kak. Itu paling tantangannya. Oh iya, kalau cara Arta sendiri untuk mengatasi tantangan itu sendiri ada tips and trick khusus nggak sih? Waduh, tips and trik khususnya sih kayaknya belum ada ya, Kak. Karena itu masih dicoba terus. Cuman kadang misalnya kalau aku harus buru-buru, terus temen aku masih ada di kantin, paling aku bilang kayak, nanti tolong ya titip sampahnya dibuang sekalian gitu, Kak. Oh iya, oke. Jangan melupakan. Iya, benar. Jadi sebetulnya mungkin bisa ini ya, kalau kita punya teman bisa saling reminder satu sama lain mungkin gitu ya, Kak ya. Iya, oke. Betul banget, Kak. Sip. Jadi jangan lupa cari teman yang suportif untuk masalah lingkungan ya guys. Ya itu penting banget karena bikin kita bisa lebih disiplin dan konsisten sama apa yang kita lakuin. Gitu. Jadi dimanfaatin temennya. Tapi dengan cara yang baik tentunya. Nah, kemudian Ibu Lisa, mangga Bu. Kalau saya tantangannya adalah sekitar saya, Siapa itu? orang-orang terdekat saya sendiri, gitu ya. Karena kan kita nggak bisa menyamakan persepsi dan perilaku kita kepada orang lain, gitu kan. Kalau misalnya kita mau mencoba untuk memulai sesuatu yang baru, kayak misalnya menghabiskan makanan, gitu ya. Ternyata saudara kita atau orang tua kita itu tidak terbiasa, ya kita tidak bisa mengubah mereka. Yang hanya kita bisa lakukan adalah kita konsisten dengan apa yang kita lakukan. Itu yang saya lakukan. Gitu ya, ketika sekitar saya susah sekali untuk ayo habisin makanan gitu misalnya, ayo buang sampah dipilah gitu ya, pasti resisten, marah gitu ya. Tapi yang saya bisa lakukan adalah ya sudah nggak apa-apa, saya tunjukkan terus
konsisten terus, saya membuang sampah dengan memilah, kemudian menghabiskan makanan terus, ya lama-kelamaan sekitar akan melihat meskipun tidak berubah secara langsung, tapi paling nggak berkurang. Itu tantangannya. Iya. Oke, jadi intinya konsisten aja sama yang udah kita mulai gitu ya, Bu. Jadi barangkali nanti di tengah jalan orang lain ngelihat, wah ini Ibu Lisa ngelakuin ini terus, berarti kayaknya ini penting banget dan aku harus ikutan. Mungkin pada saatnya akan ada momen-momen seperti itu. Jadi fokus aja sama apa yang udah kita mulai gitu ya, Bu ya. Iya. Selanjutnya dari Kak Ance, Mangga. Kalau saya sendiri sih, saya sendiri yang menjadi maksudnya kayak untuk lawan sendiri dari keinginan diri saya, jadi tantangan paling besar saya juga, apalagi saya ini orangnya suka kalau diajak jalan keluar ya saya juga ikut gitu. Terus saat kita jalan sama-sama bareng teman-teman itu pasti teman-teman mungkin mereka ingin berbelanja baju atau apa gitu. Jadi terkadang tuh saya juga ikut tergoda gitu untuk beli baju baru. Aduh ini baju ini lucu gitu. Padahal tuh mungkin ada beberapa baju tuh di lemari tuh bersusun tidak pernah dipakai atau mungkin cuma sekali 2 kali saja. Jadi ya terkadang itu sih musuh saya, kayak diri saya sendiri sih yang kayak susah untuk sadar gitu, stop untuk berbelanja lagi kalau untuk baju gitu. Baju atau tidak untuk pokoknya yang tidak diperlukan pokoknya jangan deh gitu. Ya, oke, dapat poinnya. Jadi tantangan utamanya sulit untuk mengendalikan keinginan ya kayak. Jadi pada hakikatnya kita harus fokus ke fungsinya, manfaatnya kayak gitu. Jadi mungkin ini jadi salah satu wawasan buat teman-teman juga. Jadi ke depan kalau misal mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu, membeli sesuatu, kita pikirkan fungsi dan manfaatnya terlebih dahulu sebelum lucunya, sebelum bentuknya, sebelum trennya kayak gitu. Jadi utamakan fungsi dan juga manfaatnya terlebih dahulu gitu kalau dari Kak Anca. Nah, selanjutnya ini di kolom chat ada pertanyaan dari Kak Sasa. Ini untuk seluruh panelis begitu ya. Sebelumnya terima kasih untuk sharingnya. Aku ingin bertanya, what's next setelah memahami dan mengeksplorasi topik ekoliterasi ini bagi panelis? Apa sih selanjutnya kalau udah paham dan sudah mengeksplorasi tentang topik ekoliterasi? Selanjutnya ngapain gitu? Apa sudah ada langkah jangka pendek atau jangka panjang yang sudah direncanakan oleh para panelis, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya? Jadi setelah tadi kan sudah memahami ya, para panelis sudah memahami, sudah menerapkan juga mulai dari hal kecil gitu. Nah, kira-kira next-nya mungkin langkah besarnya ke depan, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk lingkungan itu seperti apa? Apakah sudah ada rencana-rencana tertentu yang mungkin mau dilaksanakan? Seperti itu. Mungkin dari Ibu Lisa dulu, mangga. Rencana what next-nya ya, mempertahankan kesadaran. Jadi Karena itu tetap konsisten gitu ya, Bu. tetap konsisten. Apalagi kita di sistem atau lingkungan yang tidak mendukung itu. Pengolahan lingkungannya ya masih sembarangan, itu susah loh. Kecuali kalau kita ada di lingkungan yang memang mendukung. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus kuat berpegang prinsip bahwa selalu zero waste, makanan, fashion, kemudian membeli secukupnya, kemudian belanja dengan menggunakan token belanja. Kalau itu udah mulai ya, itu udah mulai sistemnya dibuat, gitu kan. Tapi kalau di luar Jakarta itu belum. Ini baru di Jakarta, gitu kan. Di luar Jakarta Indomaret masih pakai kap plastik, gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita tetap berpegang itu, menjaga kesadaran itu terus, itu next-nya. Mungkin yang lebih besarnya lagi adalah ketika nanti teman-teman ini jadi pemimpin, buatlah sebuah kebijakan yang mendukung lingkungan. Gitu ya. Jadi ya misalnya nanti salah satunya contoh kecil di Atmajaya gitu ya, sebagai ketua himpunan misalnya. Ya tadi beli makanan dengan kemasan yang bisa didaur ulang atau membuat program-program untuk daur ulang sampah gitu ya. Jadi buatlah kebijakan itu. Harapannya Indonesia ke depannya bisa seperti negara lain, negara maju yang sudah sadar akan lingkungan. Jadi kalau negara-negara maju itu sudah sampah itu di mana-mana udah pilah sampah, udah 3 sampah besar itu. Jadi kita buang sampah ke situ, bahkan ada sampah fashion juga. Bahkan sampah fashion juga ada, terus sampah baterai juga ada khusus sendiri. Gitu ya, kemudian mereka olah sendiri.
olah dengan sesuai pemilahan itu. Ya. Oh ya, satu lagi, kosmetik itu kalau misalnya sudah kadaluarsa jangan dibuang ya teman-teman, itu juga kimianya tinggi. Sumbangkanlah. Jadi ada nih sebuah lembaga, kebetulan teman saya juga, sebuah lembaga dia menerima kosmetik bekas, kemudian untuk nanti dihiaskan, khususnya ini untuk orang meninggal yang non-muslim ya, karena bisa di make up gitu. Oh iya. Ya baru ingat juga yang dikatakan Bu Nisa ya. Jadi itu memang bisa disumbangkan dan mereka menerima itu. Jadi bukan untuk disalahgunakan gitu ya. Ya, selanjutnya mungkin dari Kak Arta, enggak Kak? Oke, dari aku sendiri mungkin uh, bisa konsisten apa yang dilakuin karena selama kayak kuliah tuh aku sering bawa botol minum karena kan di beberapa travel kayak di KRL atau di LRT, MRT itu kan udah disediakan gitu. Jadi kita bisa isi ulang, gak usah beli lagi botol plastik di minimarket gitu. Sama konsisten, aku tuh suka ngumpulin skincare aku yang udah gak dipakai nih, terus aku sumbangin ke Shoshola. Terus sama bawa kantong belanja. Kadang yang di kantong belanja ini tuh masih suka lupa, cuman udah mulai ada perkembangan lah dari sebelum-sebelumnya yang masih nggak pernah bawa tempat belanja sendiri. Sekarang udah bawa tempat belanja sendiri. Terus buat jangka panjangnya harapannya bisa ada mesin yang mengumpulkan sampah. Jadi sampahnya tuh gak berkeliaran. Sebenarnya di Indonesia udah ada kayak di salah satu mall tuh Green Indonesia. Mereka itu udah menyediakan tempat mesin gitu. Jadi kita bisa naruh botol plastik, terus kita bisa mendapatkan duit, cuman harus mengumpulkan poin. Nah, poin itu baru bisa ditukar ke duit. Nah, mungkin kayak gitu-gitu hal kecil itu bisa disebarin di Indonesia. Gitu sih, Kak. Oh iya. Jadi konsisten dan juga di-share ke yang lain juga gitu ya. Selanjutnya dari Ibu Nian, mangga Bu. Oke, kalau kita sudah paham, kita sudah terapkan, maka proses berikutnya ya kita berusaha untuk menyebarkan ilmu itu gitu ya dengan berbagai macam cara. Yang suka saya lakukan itu adalah dengan memberi contoh dan memasukkan pesan-pesan itu di dalam perkuliahan, di dalam berbagai macam kegiatan yang itu kemudian bisa menjadi pengetahuan baru gitu. Dan tetap aja konsisten. Tadi Bu Lisa bilang bahwa yang paling sulit itu adalah sekitar kita. Ya, itu memang benar. Tantangannya justru di sekitar kita. Tapi kita memang nggak bisa membuat orang lain berubah karena kesadaran untuk berubah itu datang dari dalam diri. Jadi ya kita terus konsisten, beri contoh. Nanti lama-lama dia akan tumbuh kesadaran dan mulai muncul pertanyaan, kenapa sih kok dilakukan? Jadi seperti itu. Dari yang kecil kemudian nanti makin bergerak berdampak ke dalam lingkungan yang lebih besar. Ya, jadi memang perlu proses ya Bu ya, dan itu Ya. mulainya dari diri sendiri gitu. Nah, terakhir nih dari Kak Ance, mangga Kak. Mungkin kedepannya sih saya juga hampir sama juga dengan yang sudah dipaparkan oleh kedua ibu dosen juga salah satu teman tadi, bahwa mungkin lebih ke sadar juga sih akan apa yang saya lakukan juga saya lakukan satu minggu ke depan mungkin jika saya akan menemani orang tua saya ke pasar, saya tidak akan menggunakan plastik untuk seminggu yang ke depan ini. Dan mungkin lebih menggunakan kantong dari khas dari daerah saya sendiri. Soalnya itu juga mengkampanyekan tentang memakai untuk kelangsungan ini sih nilai-nilai budaya itu tetap jalan juga gitu. Dan untuk beberapa tahun ke depan juga mungkin saya akan mengurangi ini mengkat pembelanjaan betul-betul untuk kayak ke tempat perbelanjaan itu bawa uang secukupnya. Soalnya kalau bawa uang berlebihan gitu suka beli hal-hal yang tidak jelas gitu sih. Jadi itu Udah yang tergoda ya Kak ya. Oh, uangnya banyak. Iya, benar banget. Kayaknya kita semua relate sih.
Iya, oke, thank you untuk poinnya Kak Anja. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi diskusi panel kita pada malam hari ini. Dan sebagai penutupnya, Ernie akan menyampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, apa sih makna dari ekoliterasi itu sendiri? Jadi para panelis dan teman-teman mungkin sepakat bahwa memang ekoliterasi itu merupakan sebuah proses gitu ya. Jadi itu adalah sebuah proses untuk mengetahui dan juga memahami dan kemudian sampai pada action. Jadi itu melakukan solusi ataupun hal-hal yang dapat membantu memulihkan kondisi lingkungan kita gitu. Jadi itu bisa dimulai dari diri kita sendiri dan itu adalah start. Dan itu juga bisa dimulai dari kegiatan-kegiatan kecil di sekitar kita gitu juga. Dan ini poin penting dari ekoliterasi tidak hanya untuk kita sekarang, kita melakukan itu tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi kita yang akan datang. Nah, selanjutnya mengapa ekoliterasi penting? Karena pada hakikatnya semua hal yang ada di bumi ini itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi kayak chain. Jadi sekalinya kita melakukan sesuatu, itu nantinya kita yang akan dapat manfaatnya ataupun dapat impact buruknya. Jadi kalau kita berbuat baik, maka nanti at the end kita juga akan dapat manfaat baiknya. Jadi kita harus aware sama apa yang kita lakukan gitu ya. Selama itu baik, kita harus konsisten melakukannya seperti itu. Nah, yang terakhir mengenai contoh apa saja yang dilakukan. Jadi sama seperti sebelumnya, kita bisa memulai dari hal-hal kecil. Dan yang terpenting adalah konsistensi, seperti yang sudah dimention oleh para panelis kita. Jadi yang terpenting kecil dulu nggak apa-apa, tapi yang penting konsisten. Karena memang yang susah itu bukan mulainya, tapi yang susah itu konsistennya. Dan itu nanti kalau udah konsisten, bisa banget untuk semakin besar impact-nya, begitu ya, seperti yang udah di-mention sama Ibu Nian juga, nanti endingnya ada momen di mana orang-orang akan bertanya, kenapa ini penting, gitu. Dan kemudian itu bisa menyebar ke yang lain juga. Nah, sekian saja kesimpulan yang dapat saya ambil dari sesi diskusi panel kita pada malam hari ini. Dengan selesainya pemaparan kesimpulan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka berakhir pula sesi diskusi panel pada malam hari ini. Arni ucapkan terima kasih banyak pada para panelis, Ibu Lisa, Ibu Nian, kemudian Kak Arta, Kak Anja, poin-poinnya perfect banget, bagus banget, gitu ya. Jadi Arni terima kasih banget dan juga rekan-rekan peserta yang udah konsisten sampai akhir, thank you banget dan applause buat kita semua gitu ya. Dan maka karena sudah berakhir, saya kembalikan lagi ke Yesi selaku MC. Mangga Yesi. Oke, baik. Terima kasih kepada para panelis dan moderator kita, Kak Erni, untuk diskusi panel kali ini. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menghitung mundur video countdown sebagai simbolik peluncuran konten edukasi bersama IVI Yivi Atmajaya Batch 2 2023 Unika Atmajaya. Baik, dengan ini konten edukasi resmi diluncurkan. Terima kasih banyak untuk segala kerja keras, waktu, ide, dan kreativitas yang sudah diberikan oleh para expert dan youth volunteer selama 3 bulan ini. Selanjutnya, kita akan melakukan foto bersama sebelum kita menutup acara closing ceremony Empathy Project 2023 ini. Dimohon untuk para Bapak Ibu, panelis, dan teman-teman volunteer yang belum membuka kameranya, bisa membuka video atau kameranya. Baik, mungkin kita mulai untuk gaya yang pertama. Jadi gaya yang pertama adalah gaya mengepal, tangan mengepal yang menandakan semangat kerelawanan yang tinggi. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk gaya kedua adalah gaya hati yang membagikan energi positif ke sekitar kita. Oke, 1, 2, 3. Oke.
Baik, terima kasih selama 2 jam kebersamaannya pada malam hari ini. Semoga kebaikan terus ada dalam diri kita dan keberagaman terus dapat mempersatukan kita. Akhir kata, saya Yesi mewakili seluruh panitia dari tim SID memohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata dan ucapan yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Saya Yesi, pamit undur diri. Sampai jumpa di Empathy Project berikutnya. Salam History Maker. Salam History Makers. Malam. Terima kasih Bu Terima Lisa. kasih. Terima kasih Bu semua. Nian, terima kasih Bu Nian. Terima Pak kasih Satria, terima kasih Pak semuanya. Satria. Yesi, thank you. Bu Terima kasih Lisa, Bu Anjing. Nian, Terima Bu kasih, Kak. Lisa, Terima Bu kasih Nini, Bu Mas Lisa, Satria, Bu Dorin, Bu Dorin. SID, Bu Dorin, teman-teman. Pak Satria. Terima kasih Yesi, thank you Yes. Terima kasih Bu Thank you, Kak. Nian. Thank you, Kak. Ya, Thank you, terima kasih. Ibu-Ibu.